Halo semuanya, selamat datang lagi di The Lazy Gadgets. Dan hari ini gue akan ngebahas Realme C25, sebuah smartphone yang bisa dibilang dari dulu emang dibikin oleh Realme itu ke C-series atau bisa dibilang pasar mainstream anak muda mereka. Karena C-series sendiri emang terkenal dengan baterai yang cukup awet. Jadi kali ini dia datang dengan baterai 6000 mAh. Jadi ini gue nggak akan capek-capek unboxing lagi. Intinya di dalamnya ada smartphone, case abu-abu gini. Charger dan juga kabel Type-C di mana charger speaker itu di 18 watt. Oke, karena gue nggak akan ngelakuin unboxing, gue akan ngasih lihat aja. Ini adalah smartphone-nya dan ini adalah case-nya. Nah, di sini yang menarik adalah Realme di Realme C25 ini mendapatkan sertifikasi dari TÜV Rheinland. Gue nggak tahu cara sebutnya, tapi TÜV Rheinland ini di mana sertifikasinya ini katanya ini smartphone tuh sudah melewati 23 tes kalau nggak salah, berapa 10 tes something dan berapa tes something yang katanya ini smartphone tuh kuat banget. Jadi ya nggak lu doang sih yang terkejut, gue juga. Jadi ini smartphone katanya emang kuat banget dan it still works. Ya maksud gue ketinggian begini harusnya nggak ada masalah, nggak mungkin gue nggak bercanda. Oke, jadi smartphone ini adalah smartphone dari Realme yang bisa dibilang punya prosesor yang cukup menarik karena dia itu menggunakan MediaTek Helio G70. Kalau dibandingin sama Narzo 30A yang baru rilis kemarin ya emang agak turun sedikit. Tapi baik lagi ini kan untuk pasar mainstream jadi harus dimaklumin. Realme C25 ini tuh ada dengan kamera 48 megapiksel, terus ada dua kamera tambahan 2 megapiksel, 2 megapiksel, black and white dan makro yang gua rasa kenapa tidak digantikan saja dengan kamera ultrawide 1. Cuman baik lagi itu adalah pilihan Realme dan ini adalah desain yang dia pilih. Ini namanya biru air atau water blue. Jadi ada yang abu air setahu gue dan ini varian 464GB. Dimana untuk varian yang satu ini gue sebenarnya nggak ngerasain ada airnya, cuman ya emang agak-agak reflektif. Dimana di bagian sini itu ada tulisan Realme-nya. Oke, jadi ya gue biasa aja sih. Maksud gue nggak ada yang wow gitu ya kan. Terus dari feeling kita megangnya itu tuh aman-aman aja. Gue lebih prefer nggak usah pakai casing. Yang gue bingung adalah kalau dia emang kuat banget nih handphone nih. Gue mau jatuhin lagi tapi takut. Kenapa dia harus ngasih casing gitu ya kan? Kan ini katanya kuat banget gitu ya kan. Tapi ya udah smartphone ini tetap datang dengan sebuah casing sebagai komplimen. Gue kayak agak sengklek kata gue. Bahkan dia ya undangannya dikasih palu nih. Dikasih palu buat ngegetok gitu ya kan. Tapi gue getoknya pakai ini aja. Jadi nggak ada masalah. Oke, smartphone yang satu ini, satu lagi yang tadi gue belum bahas, tadi baterai udah 6000 mAh, MediaTek Helio G70, RAM 4 dengan varian tuh ada 64 sama 128 dan expandable sampai 256GB di mana itu ada di SIM tray di bagian sini. Kalian bisa lepasin, bisa taruh dual SIM juga. Terus dia juga Android 11, jadi ini cukup menarik dengan Realme UI 2.0, tadi baterai 6000 dengan charging speed 18 watt. Layar di 6,5 inci dengan resolusi SD+, yaitu di 720x1600. Dan kalau kalian kelewatan dengan semua yang tadi gue sebut untuk spesifikasinya, akan gue tunjukkan ini adalah full specification-nya sebelum gue membahas lebih lanjut. Pertama, kita ngomongin performa. Performa sendiri ini cukup oke buat gue karena dari Antutu, gue nggak tahu ya, gue kan tadi sempat nonton dikit ya review-review lain. Tapi dari Antutu sendiri mereka tuh gue lihat ada yang dapat skornya tuh sekitar 190.000. Nah, gue tuh pakai Antutu Benchmark V901 yang OB. Itu dia dapat skor itu di 209.887. Jadi nggak tahu kalau ini kata orang-orang hardware tuh kayak yang CPU-nya binningnya tuh bagus. Gue nggak tahu sebenarnya BINMING, binding nggak tahu, binding harusnya. Lalu dari sisi performa main game, gue kan nyoba 4 game. Itu ada Mobile Legends, ada War Rift, ada PUBG Mobile dan juga Genshin Impact. Di mana semua pengetesan seperti biasa gue lakukan dengan di baterai locknya nyala untuk nge-monitoring dengan suhu ruangan 23-24 derajat, 50% baterai dan 50% brightness dan 50% volume. Dimana yang pertama, Mobile Legends Bang Bang sendiri itu mendapatkan high frame rate. Jadi kalian tuh belum bisa dapat ultra dan Mobile Legends masih menjadi sebuah game yang sangat gampang untuk dimainkan karena rank saya rendah, Anda tidak usah tertrigger. Dimana satu match 25 menit itu dia habis sebesar 5% dengan peak temperatur di 38 derajat. Moving on di War Rift yang ternyata saya tidak bisa main Katarina di PC, di handphone saya jago, saya ngekill 25.
Di sini dia high definition 60 fps, nggak ada frame drop sama sekali. Buat gua ini aman banget dengan satu match itu di 18 menit dan habis baterainya itu di 4% dengan peak temperaturnya di 38 derajat. Terus di PUBG Mobile, untuk PUBG Mobile sendiri ini gua main 2 match 46 menit. Jadi dia itu dapat mentok kalau dari frame rate itu di ultra, tapi kalau dari grafik itu di high, dimana high-nya itu cuma dapat HD high. Nah, untuk si smartphone ini, untuk bagian gyroscope-nya itu entah kenapa terasa sedikit aneh, kayak terasa agak berat dan agak susah untuk dikontrol, yang ngebuat sebenarnya kurang nyaman untuk main pakai gyroscope di smartphone yang satu ini. Gue nggak tahu apakah akan ada software, pembetulan software ke depannya untuk si Realme C25 ini. Dan ini untuk 2 match, kenapa 2 match? Karena gue jatuh kan tadi kan, dimana dia itu 8% untuk 46 menit dan itu habisnya peaknya itu di 39 derajat. Dan terakhir Genshin Impact, ini kalian bisa main di default lowest, itu masih nyaman buat dimainkan. Gue main cuma sekitar 15 menit dan itu 4% dengan peaknya itu di 36 derajat. Bisa main highest? Bisa gila. Jadi kalian itu langsung patah-patah untuk nge-swipe kiri kanan, jadi sangat tidak disarankan. Moving on, untuk layarnya sendiri gue mungkin gak akan bahas terlalu banyak karena ini ya layar yang apa adanya, layar yang standar, warna oke, brightness oke, ketajaman juga oke, karena dia itu masih 720 untuk layar 6,5 inci yang sudah biasa Realme lakukan. Jadi ya gue nggak ada komplain apa-apa. Cuman dengan adanya layar 6,5 inci ini, dengan resolusi sekecil itu yang masih HD Plus dan bukan Full HD Plus, dan baterai 6000, ini bener-bener irit banget. Ngebuat smartphone tuh irit banget. Dimana 6000 mAh ini emang secara nggak langsung bikin smartphone kalian lebih tebal, cuman by build quality ya oke gitu, karena ada TOF real lens tadi ya kan. Moving on, yang salah satu yang gue suka adalah Realme 11-nya sendiri, Android 11 dengan Realme UI 2.0-nya sendiri. Karena untuk Android 11 ini itu kalian punya fitur namanya Realme Lab. Gue nggak tahu Realme Lab ini udah lama apa enggak, cuman di sini ada Realme Lab, dimana Realme Lab ini kan eksperimen gitu kan fitur-fiturnya. Yang pertama adalah smooth scrolling yang seakan-akan memberikan kalian feeling smooth scrolling. Cuma gue rasa ya nggak terlalu beda jauh, mungkin gue nggak nge-scroll terlalu banyak juga. Dan satu lagi yang gue suka adalah sleep capsule, dimana sleep capsule ini itu membuat kalian yang kalau tengah malam suka main TikTok sampai jam 3, jam 4, jam 5, saya sudah tidak karena saya sudah uninstall, itu bisa lebih cepat tidur. Karena ketika sleep capsule dinyalakan, let's say kalian nyalakan di jam 1, kalian nyalakan selama 5 jam. Nah, kalau udah nyala 5 jam nih, ini mau aplikasi apa aja yang kalian nggak kasih permission ya, itu nggak akan bisa dibuka. Ada caranya kalau urgent, dimana kalian itu bisa nge-restart smartphone ini, dan itu kalian cuma dikasih 3 kesempatan 1 bulan. Jadi kalau kalian urgent, demi nonton TikTok kalian hilangkan itu, maka tinggal 2. Kalian hilangkan lagi tinggal 1. Kalau udah 1, kalian udah nggak bisa restart. Nanti kalau urgent datang beneran, kalian nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi ini, ingatlah, ini untuk membantu hidup kalian lebih baik. Ini bisa digunakan juga sih sebenarnya buat kayak jam kerja, kalian tinggal nyalain WhatsApp-nya, jadi kalian nggak akan ke distract. Ini berguna banget sih menurut gue pribadi. Oke, moving on, kita ke bagian kamera. Untuk kamera sendiri, harusnya Birol akan menjelaskan seberapa terkejutnya saya, tapi memang kamera dari smartphone ini, dari kamera utama 48 megapikselnya dengan bukan 1.8, itu menurut gue oke banget. Walaupun ada software processing di mana gambarnya itu jadi kayak over sharpening ya, tapi first impression kalian ketika kalian foto, cekrek nih kalian lihat fotonya, wow, 2 juta loh ini. Dan menurut gue ini keren banget. Jadi kalian tuh bisa menggunakan smartphone ini kalau kalian mau pakai di daylight, sore masih oke, senja masih oke, kalau malam agak beda. Jadi untuk 3 kondisi tadi dengan cahaya yang cukup, kalian harusnya masih mendapatkan stok-stok foto yang bisa kalian taruh ke Instagram. Tapi kalau kita ngomongin untuk foto gelap, yang pertama, kalau kalian foto gelap dengan mode standar, itu pasti kalian mendapatkan foto yang terkesan agak flat. Jadi warnanya tuh terlihat tidak natural dan kayak ya flat, rata. Nah, di sini ketika kalian nyalain night mode-nya, malah kontrasnya itu sangat bertambah. Jadi kayak chroma boost ya kan, warnanya dibagusin, tapi bagusnya itu bagus. Jadi kayak terlalu diwarnain, jadinya dari yang merah flat jadi yang merah banget, bukan merah doang. Dimana hal ini mungkin akan baik lagi ke kondisi cahaya kalian. Mungkin kalau night mode-nya di posisi yang tepat, kalian bisa mendapatkan sebuah gambar yang baik, karena dari segi temperatur warna pun dia lebih ke cool atau lebih ke biru. Jadi kalau kalian emang dapat yang benar flat, kalian warnain makin terang, jadinya malah kurang enak untuk dilihat. Tapi surprisingly gue cukup suka dengan smartphone ini, dengan kameranya, dengan harganya.
cengli banget menurut gue, cuan banget. Dimana kalian tuh juga kalau selfie juga masih oke banget, potretnya juga masih terhitung rapi. Tadi gue lupa bahas dikit masalah layar udah tadi gue bahas. Oke, jadi kita masuk ke kesimpulan aja, dimana untuk Realme C25 ini dirilis di harga 2.299.000, tapi kalau flash sale itu jadi 2.099.000. Banyak plus point di sini. Yang pertama tentu aja yang paling gue terimpress itu adalah bagian kameranya. Kedua adalah sertifikasi TÜV Rheinland-nya. Gue setiap mau lepas tuh kayak takut gitu, tapi ya udahlah ya, katanya kan kuat ya kan, ngapain pakai casing. Dan terus bagian layarnya standar sebenarnya, baterainya tentu aja udah aman banget, 6000 mAh dengan layar yang HD Plus itu udah aman banget. Terus ada lagi bagian mana lagi? Harusnya itu doang. Ya, harusnya sisanya udah standar banget. Jadi kalian tuh nyari build quality, nyari baterai, dan nyari bagian kamera tadi. Tapi kalau ngomongin minusnya, ya satu hal yang paling terlihat, yang paling gue nggak suka adalah bagian dagu dari smartphone ini. Karena dagunya tuh di bagian layar tuh tebal banget di bagian bawah. Terus ketebalannya mungkin nggak appeal buat beberapa orang. Storage mungkin kalian harus nambah dikit untuk nambah ke 128 atau 256. Oke, I guess that's it untuk review Realme C25. Seperti biasa aja, lupa like, comment, share. Follow kita di @thelazygadgets untuk berita lebih update setiap harinya. Gue di Jordi Leonardo O-nya 2 dan jangan lupa subscribe. Thank you so much guys for watching and I'll see you next time. Bye bye guys.